Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini mengenai kasus perkosaan anak oleh bapak kandungnya mendapat perhatian berbagai kelompok masyarakat. Jika sebelumnya beredar surat meminta agar pelaku diadili dengan hukum adat, kelompok lain menolak dan mendorong polisi untuk tidak gentar menjerat dengan hukum positif. 2 hari sudah tersangka RUD ditahan di Mapolresta Samarinda. Pria berusia 44 tahun dengan sederet titel pendidikan doktor, sarjana hukum, dan master hukum itu harus meringkuk ke dalam sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan tuduhan dari anak kandungnya. Tersangka RUD diadukan anak kandungnya dengan tuduhan memperkosa sebanyak 3 kali. Menurut pengakuan korban, dia digauli setelah diberikan minuman keras sampai mabuk. Namun tersangka RUD tidak mengakui perbuatannya. Belakangan beredar surat yang isinya meminta agar Kapolres tidak memproses dengan hukum positif. Surat berkop aliansi ormas daerah itu meminta RUD diadili dengan hukum adat. Permintaan hukuman adat itu direspon kelompok lain yang merasa prihatin dengan kejadian perkosaan anak kandung oleh ayahnya itu. Dipimpin oleh Abrahan Inggan, kelompok yang menamakan solidaritas korban perkosaan mendatangi markas Polres. Mereka meminta hukum ditegakkan dan pelaku diadili. Karena saya sebagai kuasa insidentil dari keluarga dan saya menyampaikan terima kasih kepada yang peduli kepada korban, karena selama ini yang muncul ke permukaan hanya seolah-olah berbicara tentang kepentingan pelaku, ya. Oleh karena itu kita harus mendapat informasi yang seimbang, dan itulah yang kita sampaikan ke Kapolres, dan dukungan masyarakat yang peduli pada korban itu yang menjadi kepolisian dalam hal proses secara hukum dalam rangka mencari keadilan sampai selesai. Gitu. Sebelumnya polisi mengamankan RUD berikut barang bukti berupa baju korban dan minuman keras. Dari bukti yang dikumpulkan polisi meyakini peristiwa itu dan menahan pelaku. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Satuan Reskoba Polresta Balikpapan membekuk seorang pengedar sabu di kawasan MT Haryono Balikpapan Selatan. Polisi sita sabu seberat 50,2 gram. Tersangka KS alias Dodi digiring oleh petugas kepolisian Polresta Balikpapan pada Selasa siang lantaran kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka dibekuk oleh Res Narkoba Polresta Balikpapan di kawasan Jalan MT Haryono, Gang Sungai Tanjung, Kelurahan Damai Baru, Balikpapan Selatan. Saat diciduk ditemukan di badan tersangka narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan teh dan aluminium foil. Setelah diperiksa sabu dengan berat bruto 50,2 gram, dari hasil interogasi kepolisian, tersangka mengakui jika narkoba tersebut merupakan yang ketiga kalinya dipesan oleh seseorang. Tersangka beralih profesi menjadi seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu lantaran terkena PHK di tempatnya bekerja. Tersangka ini atas nama KS inisialnya, dia sebelumnya juga
pernah bekerja, tetapi dikarenakan terkena pengurangan, dia bekerja di swasta, sektor swasta, dan kini ternyata dia mengedarkan sabu. Dan sebenarnya bukan kali ini saja, kita telah mengatur dia sudah sebanyak 3 kali sebelumnya telah melakukan hal yang serupa. Dan karena berat yang kita ketemukan pada buktinya seberat 50,2 gram, tentunya akan kita jerat dengan pasal 112 dan pasal 114 masing-masing ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun sampai maksimal 20 tahun penjara. Statusnya dia ini apa Pak? Pengedar atau Kalau untuk barang segini, tentunya dia sebagai pengedar. Tidak mungkin sebanyak ini akan dipakai sendiri. Di ekspedisi bang. ekspedisi? Memang kena PHK Bang? Iya. Baru-baru aja tuh dalam? Baru-baru. Baru. Jadi alihnya ke jual sabu ya, sama pakai sabu? Lama memakai aja sih aku. Kalau kan enggak sih. Kadang cari uang rokok aja baru jual gitu. Itu siapa yang nawarin abang kemarin jualan sabu? Diri sendiri aja bukan ditawarin. Itu dari seseorang juga. Pesan gitu ya? Pesan ya. Tersangka akan dijerat dengan pasal 112 ayat 2, pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Spesialis pencurian rumah di kawasan Balikpapan Selatan dibekuk Reskrim Polsek Balikpapan Selatan. Tersangka sudah beraksi di 6 TKP. Dengan mengenakan baju seragam orange, tersangka Rudianto warga Markoni Atas Balikpapan Kota digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Selatan. Modus operandi yang dilakukan tersangka Rudianto ini dengan cara berjalan membawa obeng dan linggis sekitar pukul 7 malam. Melihat situasi rumah korban sepi, pelaku melakukan aksi mencongkel jendela, kemudian mengambil sejumlah barang berharga seperti laptop, ponsel, dan juga motor. Tersangka Rudianto sudah beraksi di 6 TKP di kawasan Balikpapan Selatan. Tersangka diamankan pada 23 Juli di rumahnya kawasan Markoni Atas Balikpapan Kota. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun Purwoko mengatakan tersangka Rudianto merupakan residivis dengan kasus yang sama dan juga seorang spesialis pencurian rumah. Modus operandi oleh tersangka ini apa? Mencongkel rumah atau seperti apa? Ya, dia mencongkel rumah menggunakan linggis dan obeng. Pak, tersangka ini sudah berapa kali melakukan? Tersangka menurut hasil lidik ya, bahwa sudah 3 kali ini, 2 kali sudah pernah masuk dalam vonis hakim di LP, sekarang yang ketiga. Berarti bisa dibilang spesialis ini Pak? Bisa. Untuk yang terakhir kali Pak, di mana Pak TKP-nya Pak? TKP terakhir kalinya ini di daerah Sepinggan Baru. Ya, sama sepertinya. Itu gimana Mas? Caranya Mas? Hunting dulu kah atau langsung ngambilnya? Langsung Pak. Langsung? Kalau ketemu langsung. Itu sudah diincar kah? Enggak. Terus linggis itu? Itu punya teman dia yang bawa Pak. Obeng? Punya saya. Jadi maksudnya lewat mana? Bisa jendela, bisa pintu, tergantung Pak. Tergantung rumah. Itu sekali bergerak jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Jam 3 subuh? Jam 7 sampai jam 8. Jam 7? Sampai? Jam 8. Malam kah siang? Malam. Malam ya? Biasanya sama siapa kamu? Biasanya sama teman, biasanya sendirian. Oleh polisi, 1 orang rekan tersangka saat ini masih dalam pengejaran kepolisian. Tersangka Rudianto akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Antisipasi lonjakan konsumsi tabung gas LPG 3 kg saat Lebaran Idul Adha, Pertamina Kalimantan tambah stok harian gas LPG di wilayah Kalimantan Timur. Pertamina Kalimantan menambah stok LPG 3 kg atau ukuran melon saat jelang Lebaran Idul Adha mendatang. Pertambahan stok ini berlaku sejak 24 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Pertambahan stok yang dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan LPG tabung melon di pasaran akibat lonjakan konsumsi jelang hari besar keagamaan, salah satunya Idul Adha. Pertambahan stok harian yang diberlakukan oleh Pertamina untuk wilayah Kalimantan Timur 3,8% dari konsumsi normal rata-rata 446.120 tabung per hari. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Pertamina khususnya Marketing Operation Region 6 untuk wilayah Pulau Kalimantan dan saat ini khususnya untuk Kalimantan Timur dapat kami sampaikan Pertamina sudah mempersiapkan tambahan suplai LPG 3 kilo di mana sampai saat ini ada sekitar 446.120 tabung secara Region 6 yang akan kita tambahkan, dan ini ada kenaikan sekitar 3,8% dari penyaluran normal yang saat ini disalurkan setiap harinya. Khusus untuk wilayah Kalimantan Timur, kita sudah tambahkan sekitar 130.240 tabung, dan ini juga merupakan penambahan atau terjadi peningkatan sekitar 4,2% dari rata-rata realisasi harian yang ada di Kalimantan Timur. Kita harapkan penambahan ini akan dilakukan dari mulai kemarin di tanggal 24 Juli sampai dengan nanti di tanggal 1 Agustus. Namun demikian, Pertamina Kalimantan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengontrol pasokan LPG tabung melon. Jika pertambahan stok ini masih dirasakan kurang, tak menutup kemungkinan Pertamina akan lakukan operasi pasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang nelayan dilaporkan hilang saat memancing di sekitar perairan Laut Tanjung Jumlai, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tim Basarnas yang menerima laporan Senin pagi langsung bergerak melakukan pencarian ke lokasi. 3 hari sudah Musakar hilang meninggalkan keluarganya. Pria berusia 65 tahun itu melaut menggunakan perahu sendiri, namun ada kerabatnya sesama nelayan bernama Sahran yang juga menggunakan perahu sendiri. Kawasan yang dituju untuk memancing menggunakan rawe adalah sekitar Laut Tanjung. Menurut cerita Sahran, awalnya mereka bisa saling terlihat dari perahu masing-masing. Namun ketika sudah siang, ketika Sahran mendekati perahu Musakar, sudah tidak ada orangnya. Selamat pagi. Dapat kami laporkan untuk pelaksanaan operasi SAR terhadap korban air. Pada hari yang ketiga ini kami kerahkan 2 tim pencarian itu di 2 area. Area yang pertama di pesisir dan area yang kedua di perairan. Baik, untuk potensi yang terlibat pertama dari SPR kantor lapangan, TNI Polri, BPBD dan masyarakat serta keluarga korban. Baik. Pelaksanaan hari ini berarti diperluas Pak ya untuk area pencariannya? Iya, sesuai dengan rencana operasi kita hari ini kami perluas sampai dengan bagian timur dan bagian selatan dari Balikpapan.
Laporan dari lapangan Rabu pagi, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan sudah melanjutkan kembali operasi pencarian di hari ketiga. Tim menggunakan rubber boot sebanyak 5 orang personel rescue dan 1 ABK bersama unsur SAR gabungan. Tim Kaltim TV melaporkan. Korban Halil, anak buah kapal Sumber Rejeki yang dilaporkan hilang saat berlayar di kawasan Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara belum juga ditemukan. Tim Basarnas yang berusaha keras mencari selama 7 hari menghentikan pencarian. Pihak keluarga Halil sudah mengikhlaskan hilangnya salah satu anggota keluarga mereka saat bertugas menjadi anak buah kapal Sumber Rejeki. Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan laut terjadi di sekitar perairan Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Basarnas dari Kutai Timur diterjunkan ke lokasi setelah mendapat laporan dari Miswar, keluarga korban yang dapat kontak telepon hilangnya korban. Setelah 7 hari dicari namun hasilnya nihil, sesuai undang-undang pencarian dihentikan. Dapat kami laporkan bahwa untuk pelaksanaan operasi SAR sudah kami laksanakan 7 hari dan sudah kami tutup juga. Jadi pelaksanaan operasi SAR kami laksanakan mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26. Sesuai dengan aturan yang ada. Setelah itu kami koordinasi dengan pihak keluarga dan keluarga sudah mengikhlaskan. Apabila selang 7 hari ada ditemukan tanda-tanda, kami akan lakukan untuk proses membuka kembali operasi SAR ini. Untuk hasilnya jadi nihil Pak ya? Iya, hasil sampai saat ini nihil. Tetap kami akan berupaya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, TNI, Polri, atau pihak-pihak keluarga juga, dan instansi lainnya. Kapal tempat bekerja Halil berlayar menuju Palu, Sulawesi Tengah dengan muatan sayur dari Pasar Pagi, Samarinda. Namun dalam perjalanan, para ABK baru mengetahui adanya salah satu awak mereka hilang setelah sekitar 29 mil melewati Muara Pantuan. Tim SAR mengatakan jika ditemukan tanda-tanda hilangnya Halil, tim Basarnas siap untuk terjun kembali. Tim Kaltim TV melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Seorang pria 30 tahun bernama Isam hilang setelah jatuh di Sungai Mahakam. Tim Basarnas dari Samarinda sudah bergerak menuju tempat kejadian perkara. Sejak dilaporkan hilang pukul 10 pada Kamis 30 Juli, korban belum ditemukan.
Ceritanya seperti diperoleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan. Pagi hari Isam yang bekerja membantu ponton-ponton parkir di sekitar perairan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, pulang menggunakan perahu ces sendiri. Dia menyeberang Sungai Mahakam, namun baru sekitar 100 meter ada yang melihat Isam berdiri dari perahu seperti sedang memperbaiki perahunya. Saksi mata juga melihat Isam seolah kejang-kejang dan kemudian jatuh ke sungai. Karena kejadian itu, saksi mata ada 3 orang, yaitu Umul, Rusmawati, dan Juliansyah berusaha mencari pertolongan dan melaporkan ke Basarnas. Baik, terima kasih banyak. Jadi dapat kami laporkan, kami tadi unit siaga Samarinda menerima informasi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, menerima satu informasi bahwa ada kecelakaan air pada pukul 08.00. Untuk korbannya sampai saat ini belum ditemukan, Bapak? Ya, sampai saat ini tim lagi masih melakukan pencarian. Itu ada beberapa unsur yang terlibat, terdiri dari Polair, TNI Angkatan Laut, dan relawan serta keluarga korban. Untuk alut sendiri yang kami libatkan dalam kegiatan pelaksanaan operasi SAR di saat ini yaitu 1 unit rubber boat, 1 unit trip, kendaraan rescue track, peralatan SAR lainnya. Dari identitas korban diketahui, Isam beralamat di Jalan Bawal, RT 12 Desa Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan. Keluarga korban dilaporkan sudah bergabung dengan tim SAR yang dikerahkan dari Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dua polisi gadungan warga Balikpapan Barat diringkus tim beruang hitam Satreskrim Polresta Balikpapan pada 15 Juli 2020. Keduanya mengaku sebagai anggota polisi dan merampas barang-barang korban. RH dan MH, warga Balikpapan Barat yang mengaku sebagai anggota polisi tak berkutik saat digiring Mako Polresta Balikpapan. Kedua pria yang mengaku sebagai anggota polisi ini berhasil menipu korbannya serta membawa kabur barang-barang korbannya seperti handphone dan 1 unit sepeda motor. Kejadian tersebut terungkap usai korban melapor ke pihak kepolisian pada 30 Juni lalu. Saat itu kedua pelaku sedang melintas di Jalan Kelamono. Sesampainya di Jalan Kelamono, kedua pria tersebut menyetop. Korbannya yang ketakutan lantaran disebut akan membeli narkoba di Gunung Bugis pun tak bisa berbuat banyak. Kedua pria tersebut meminta korban untuk memberikan HP dan motornya. Kejadian pada tanggal 30 Juni ya. Kejadian pada tanggal 30 Juni ini sekitar pukul 00.30. Awalnya korban bersama dengan rekannya sedang bersepeda motor ya, berkendara dari Kampung Baru menuju ke Kampung Bugis. Kemudian di tengah jalan, tepatnya di Jalan Klamono ya, Jalan Klamono di depan SD Patra Dharma, korban yang sedang mengendarai motor Scoopy diberhentikan oleh pelaku. Pelaku juga mengendarai kendaraan bermotor, 2 orang berboncengan ya, atas nama RH dan MH. Kemudian kedua pelaku turun dari kendaraannya, kemudian menghentikan korban dan menanyakan kepada korban bahwa apakah si korban membeli narkoba
ya. Karena pelaku ini menyatakan kepada korban bahwa mereka dari Direktorat Narkoba Polda Kaltim, ya, jadi mengaku sebagai anggota Polri, padahal bukan. Nah, karena ketakutan, akhirnya si korban menyerahkan sepeda motor karena diminta oleh pelaku, diancam menyerahkan sepeda motor beserta handphone. Atas perbuatannya, RH pun dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.